Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Nurul Hidayah yang saya hormati, wabil khusus Ketua DKM dan seluruh kepengurusan, yang sama-sama mudah-mudahan ditambahkan ilmu yang bermanfaat, sehat walafiat untuk taat, tetap iman Islam, kelak matinya husnul khatimah. Allah anugerahkan keluarga yang sakinah mawadah warahmah, keturunan yang solehin dan solehat. Salawat salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan pada baginda kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang ingat pertemuan dulu? Biasanya Ustadz Agus nih ingat nih, khawatir terulang aja gitu. Awalnya apa dulu ya? Kemarin itu saya nerangin apa ya? Apa? Iya. Apa? Oh itu ya. Berarti beda kali. Nah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulullah ta'ala, saya masih mengambil dari kitab Majmu'atur Rasail Al-Imam Ghazali tentang hadis-hadis qudsi. Yaqulullah ta'ala, ya ibn Adam aksiru minazad fa innat tariqa ba'idun. Itu udah belum ya? Udah ya? Belum. Ya udah, anggap aja belum. Wahai anak cucu Adam, aksiru minazad fa innat tariqa ba'idun. Perbanyaklah bekal, karena jalan itu sangat jauh banget. Udah belum? Belum ya? Oh udah? Belum, ya udah. Jalan yang sebenarnya itu nanti justru bukan sekarang. Nanti di alam kubur aja lama. Apalagi yang meninggalnya di zaman Nabi Adam ya. Udah lama banget. Kalau kita itu hidup dunia seperti orang yang mampir di gubuk. Kalau mampir sebentar apa lama? Bentar ya. Terus jalan lagi. Perjalanannya lama. Kalau kita dari sini jalan mau ke Bali, anggap aja mampir di pasar sebentar buat nyari bekal. Mampir di pasarnya lama nggak tuh? Sebentar ya. Terus kira-kira yang mau dibeli buat apa? Bekal kira-kira nyampe ke Bali. Nanti yang perjalanan yang panjang itu nanti di alam kubur, di akhirat, triliunan tahun. Terus kira-kira bekalnya apa kita? Udah punya persiapan nggak? Ngaji seminggu sekali katanya. Kira-kira cukup nggak tuh ngaji seminggu sekali? Iya. Sholat fardu bolong-bolong. Ngeri banget. Dan sebaik-baiknya bekal itu fakhairuz zadi taqwa, sebaik-baiknya bekal itu takwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu sebaik-baiknya. Cuman ada lagi jalan pintas. Tambahin mahabbah, cinta. Sebab kalau kita ngejalanin ketakwaan saja secara amal pribadi, ini nanti di akhirat berat. Apalagi kalau cuma nanti di akhirat ngandelin ibadahnya cuma hidup 80 tahun. Terus ngandelin ketakwaan 80 tahun. Itu di surga kira-kira cukup nggak 80 tahun? Ya kan kita pengennya selama-lamanya ya. Maka satu, ngandelin cinta. Kedua, banyakin minta rahmat. Dan minta rahmat yang paling bagus kata sebagian ulama, banyakin baca sholawat. Sebab sholawat itu artinya apa? Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan mudah-mudahan Allah memberikan rahmat. Kalau kita bersolawat sama Nabi sekali saja, sama Allah dibalas 10. Kalau kita langsung minta sama Allah, ya Rahman, ya Rahim, 1.
Kita ya Rahman, ya Rahim, irhamna, sama Allah balas satu. Tapi kalau kita justru bersolawat sama Nabi, ini aturan Allah, dibalesnya sama Allah 10 kali lipat. Sehingga ada yang mengatakan untuk mendapatkan rahmat Allah, kalau ibarat bacaan itu sholawat yang tercakep. Sebab kita baca sekali untuk Nabi, sama Allah dibalasnya 10 kali. Tapi ironi kalau ada orang rajin baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau kalau malam ya Rahman, ya Rahim, irhamna, ya Rahman, ya Rahim, irhamna, tapi bengis sama orang. Sama orang sedang melototin mulu. Sama orang sering ngebentak mulu. Itu bukan ahli sholawat. Itu bukan ahli orang yang suka minta rahmat. Sebab orang yang ahli suka minta rahmat dan ahli bersolawat sama Nabi, maka dalam dirinya itu sudah nempel karakter penyayang. Iya, justru gara-gara kita baca sholawat banyak, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, lama-kelamaan itu akhirnya yang dari mulut, dari suara, dari pikiran sampai mematri hati kita sehingga jadi karakter kita. Karakter apa? Karakternya jadi orang yang penyayang. Orang ahli sholawat kejem, ada semut 10.000 siram pakai minyak. Belum ahli sholawat itu. Sebab semut aja cuman bedanya, cara kasarnya semut itu bedanya itu kecil. Mohon maaf ibu ngebunuh semut sama bunuh gajah. Dianggapnya kalau yang gede dosanya gede, yang kecil dosanya kecil. Padahal sama-sama punya nyawa. Sama aja kayak manusia, membunuh orang Amerika yang tinggi besar, sama membunuh orang Jepang yang kecil ya sama-sama manusia. Satu juga gitu. Yang tua sama yang muda sama. Sedangkan seluruh makhluk Allah yusabbihu ma fis samawati wa ma fil ardh, seluruh yang di langit dan di bumi bertasbih. Lama-kelamaan akhirnya tidak cuma sayang kepada manusia, sayang kepada makhluknya Allah yang layak disayangi. Ada yang nanya, itu kalau motong ayam gimana? Itu motong kambing gimana? Kambing, ayam disembelih, asalkan sama orang yang ahli ibadah, nyebut nama Allah, girang. Seperti halnya sahabat-sahabat girang ketika perang terbunuh gara-gara ngebelain Nabi Muhammad. Pokoknya Nabi Muhammad ada yang mau numbak, dia maju. Saya rela terbunuh, asalkan Nabi Muhammad selamat. Kenapa? Sebab mati mah sesuatu yang pasti akan mati. Yang luar biasa adalah kematian dalam keadaan baik. Kematian dalam keadaan mulia. Pohon ninjo, kangkung tuh dipetik sama orang ahli zikir, sama orang soleh. Buat dimakan girang. Buat dimakan girang. Iya, tetapi kalau cuman buat dimubadirin, metik tomat, cuman buat perang-perangan, lempar-lemparan, itu yang begitu mah sama. Jangan. Na'udzubillahi min dzalik tuh. Jadi sebaik-baiknya bekal yang pertama adalah takwa, yang kedua banyakin sholawat, yang ketiga mahabbah. Mahabbah mah jalan pintas. Sahabat Sauban radhiyallahu anhu itu sholatnya sekedar sholat fardu, puasanya sekedar Ramadan, zakatnya, sodakonya sekedar zakat, tetapi dia cinta banget sama Nabi. Sampai kalau sehari saja tidak melihat Nabi itu wajahnya kayak pucat. Akhirnya apa? Begitu ketemu Nabi tetap aja pucat kayak orang meriang. Ditanya, kenapa ya Sauban? Wajahmu pucat kayak orang yang sedang sakit meriang. Ya Rasulullah, saya tidak sakit, tidak meriang. Tetapi saya tidak sabar kalau sehari saja tidak melihat wajahmu. Saya tidak bisa. Dan sekarang melihat wajahmu, kemudian aku berpikir, kalau nanti saya masuk surga, jangan-jangan surganya enggak bersama dengan Nabi. Karena Nabi mah orang luar biasa. Berikut para nabi-nabi yang lain. Apa jawaban Nabi? Anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Engkau bersama dengan orang yang kau cintai kelak di yaumil qiyamah. Padahal sahabat Sauban orangnya biasa-biasa saja. Ini kita kira-kira orang biasa apa orang luar biasa nih? Orang biasa ya. Tadi pengen di surganya biasa apa luar biasa?
cintai orang luar biasa. Cari ta'aluk, cari gantungan, cari hubungan yang membuat kelak di yaumul kiamah jadi orang biasa. Sebab apa? Anta ma'aman ahbabta yaumul kiamah, engkau kelak bersama dengan orang yang kau cintai di yaumul kiamah. Makanya mohon maaf, ini bukan ngomongin organisasi. Kemarin kenapa saya ikut organisasi NU gitu ya? Sebab saya pengen husnul khotimah. Kalau enggak gantung sama orang soleh sama siapa? Kalau enggak deket sama orang luar biasa sama siapa? Maka satu-satunya jalan pengen kelak bareng dengan para ulama-ulama, dan ulamanya biar ulama yang beneran. Jangan ulama yang baru hafal hadis 100 hadis, baru hafal beberapa ayat, yang dikit-dikit bid'ah, musyrik, khurafat. Maulud Nabi salah, Rajaban salah, tahlilan bid'ah, ziarah musyrik, padahal baru 100-200 hadis. Itu mah nanti kalau ngikutin ulama yang begitu, itu kira-kira ulama beneran apa sekedar baru ulama-ulamaan tuh? Ulama-ulamaan ya. Kalau ikut ulama-ulamaan nanti kalau masuk surga, surganya surga apa tuh? Surga-surgaan. Maka kalau pengen bener-bener masuk surganya surga beneran, harus yang diikutinya ulamanya ulama beneran. Siapa salah satunya? Kalau bangsa Indonesia punya Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi punya murid, salah satunya Ki Hasyim Asy'ari yang dapat julukan Hadratus Syekh. Dapat julukan Hadratus Syekh, tidak sekedar alim, tidak sekedar alim al-alamah, tidak sekedar syekh, tapi Hadratus Syekh. Sampai dapat julukannya begitu. Kenapa? Karena beliau salah satunya diantaranya hafal kitab Kutubus Sittah. Kutubus Sittah itu apa? Kitab yang 6 tersoheh sedunia. Hadis tersoheh sedunia. Dari mulai Sahih Bukhari hafal 4 gini. Ini satu kitab itu Sahih Bukhari itu 4 jilid hafal. Sahih Muslim hafal. Kitab Abu Dawud hafal. Imam Tirmidzi hafal. Kitab Ihya Ulumuddin hafal. Tidak sekedar paham, hafal, bayangkan. Walaupun kalau saya senang cerita, saya ceritain, nggak apa-apa. Suka cerita kan ya? Dulu asal usulnya Ki Hasyim Asy'ari itu ketika khidmah, ini gara-gara keutamanya khidmah. Khidmah itu jadi pembantu orang luar biasa. Khidmah sama Ki Khalil Bangkalan Madura. Waliullah. Ada seorang ulama besar datang ke Ki Khalil. Kiai, saya minta tolong carikan calon menantu buat nerusin pesantren saya. Akhirnya kata Ki Khalil, udah ada. Hah, cepet amat udah ada. Siapa namanya? Kiai Hasyim Asy'ari. Panggil Hasyim Asy'ari di belakang, sedang mandiin kuda. Begitu dipanggil orangnya kecil. Kalau RT Dinar mah gede, gemuk. Iya, ini mah kecil. Begitu dipanggil tuh Kiai mikir, apa iya ini nanti penerus pesantren saya? Kata Ki Hasyim Asy'ari yang masih jadi santri, tuh Kiai Khalil gimana? Orang saya belum bisa ngaji, dia merendah. Mau dijodohin sama anaknya Kiai besar. Ya udah siapin 3 hari lagi akad. Tambah puyeng Ki Hasyim Asy'ari. Akhirnya apa? Sempat ingat, siapa tahu kalau mau dikerjain. Kata Ki Khalil, ini Ki Hasyim Asy'ari, kalau punya masalah besar, banyakin baca sholawat nariyah. Apa itu sholawat nariyah, Ibu? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqdu bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim
wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli malumilak. Itu kalau bisa mah baca Ibu. Tapi kalau ngikutin saya mah dari gurunya yang enak, yang gampang. Habis sholat jangan lebih dari 3, enak ya? Jangan lebih dari, guru saya mah malah enak. Habis sholat cuma 3. Tapi hasilnya punya duit 20.000, dapatlah si tidur dia. Ya hasilnya walaupun tidak lebih dari 3, ya punya motor grand. Itu baca sholawat nariyah. Ada majlis taklim. Pengen ngontrak dibikinin gubuk. Itu hasilnya sababiyah baca sholawat nariyah. Itu baru 3 ya. Gimana kalau banyak ya? Bisa dapat banyak dong istrinya. Ki Hasyim Asy'ari akhirnya apa? Dia baca sebanyak-banyaknya, ngikutin guru. Sampai akhirnya ketidur. Begitu tertidur, malamnya mimpi bertemu dengan ulama-ulama fikih seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, ketemu. Dan tidak cuma ketemu, ngaji, belajar kitab-kitabnya selama 40 tahun. Begitu bangun tidur, udah ahli fikih, langsung ngaji dengan para pakar-pakarnya fikih. 40 tahun, padahal mah tidurnya semalam. Malam yang kedua baca lagi, nariyah lagi. Ketemu dengan pakar-pakarnya hadis. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Abu Darda. Terus begitu bangun hafal lagi karena ngajinya perasaan selama 40 tahun. Malam kedua. Jadi udah 80 tahun baru tidur 2 malam. Malam ketiga baca lagi sholawat nariyah. Ketemu dengan para pakar-pakar akidah, pakar-pakar ilmu tasawuf. Ketemu dengan Imam Ghazali, Imam Junaid, ya Abu Yazid Al-Bustami, dan seterusnya. Bangun tidur, hafal Ihya. Udah jago ilmu-ilmu tasawuf. Akhirnya berapa malam? Kalau 3 malam kali 40 berapa tuh? 120 tahun. Akhirnya dinikahin. Tradisi orang Jawa Timur tuh kalau ada orang nikahin sama anak kiai, dia tes baca kitab. Di tengah kiai-kiai puluhan. Begitu dites, ditanya, jawabannya mencengangkan. Ki Khalil senyum. Baru bilang, kata Ki Khalil, Hasyim Asy'ari sudah mesantren 120 tahun. Ki Hasyim Asy'ari kaget lagi. Kok guru saya tahu kalau saya mimpi belajar selama 120 tahun. Tidak cuman begitu, setelah nikah, tidak cuman pengen pintar lewat mimpi, belajar ke Mekah. Nyari guru-guru yang sanadnya sampai kepada imam-imam yang di dalam mimpi. Ngaji Bukhari yang sanadnya sampai ke Imam Bukhari. Ngaji Sahih Muslim yang sanadnya sampai kepada Imam Muslim. Begitu pula ngaji fikih yang guru-gurunya sampai nyambung kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, kepada Imam Maliki, Imam Hanafi. Terus begitu pulang terbalik, Kiai Khalil gurunya balik yang jadi santrinya. Nah kita kalau pengen mulia, padahal mah kita ibadah sama sekedar kayak sahabat-sahabat kelak pengen bersama dengan para nabi-nabinya Allah, dengan para sahabat-sahabatnya Allah, maka kita harus ada hubungan, harus ada ta'aluk. Tuh, harus ada ta'aluk. Ta'aluknya siapa? Sama orang-orang yang benar kiainya benar-benar kiai. Maka dari itu, ayo kita bareng-bareng silakan. Kalau ada itu yang berhubungan dengan Ki Hasyim Asy'ari ikut. Anggap aja kalau organisasinya namanya apa tuh? NU gitu ya. Nah itu dalam rangka apa? Cuman pengen bikin hubungan ta'aluk. Apalagi beliau pernah mengatakan siapa orang yang mau ngurusin NU saya anggap jadi santriku. Dan siapa yang jadi santriku saya doakan matinya husnul khotimah seanak cucu. Tuh nyari orang-orang begitu. Biar kita ibadahnya mah cuman sekedar padu, boro-boro kalau malam sholat 100 rakaat. Boro-boro pengen kayak para wali-walinya Allah.
kayak ulama-ulamanya Allah, tapi kita pengen menjadi orang yang mulia kelak di akhirat, maka harus bikin hubungan, bikin ta'aluk, bikin gantungan, cinta sama orang-orang soleh, orang-orang alim. Tuh. Ya silakan ngaji-ngaji yang bagus tuh. Ada Habib Jindan, Habib Ahmad, keturunannya orang luar biasa. Itu yang begitu-begitu tuh. Ya, kali-kali mau punya guru yang Habib, biar ada hubungannya nanti, ketemu. Sampai akhirnya ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu jadi yang pertama adalah sebaik-baiknya bekal kita disuruh perbanyak bekal, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Yang kedua, selalu sholawat karena kita mengharapkan rahmatnya Allah. Sebab ada orang yang ibadah 80 tahun, dia mah cuma nuntut pahalanya aja. Kalau nuntut pahala 80 tahun, nanti masuk surganya 80 tahun, setelah 80 tahun neraka. Mau nggak? Nggak kan ya? Iya. Akhirnya apa? Ya Allah, katanya di surga itu khalidina fiha. Iya. Tetapi yang menyebabkan khalidina fiha selama-lamanya di surga, itu karena rahmat saya, karena keutamaan saya yang tidak ada batasnya. Tapi kalau pahala kamu ada batasnya. Pahala ibadah kamu ada batasnya. Tapi kalau keutamaan saya, rahmat saya tidak ada batasnya. Maka yang masuk surga selama-lamanya itu karena rahmat saya. Maka dari itu kita minta rahmat. Minta rahmat yang terbaik, banyakin baca salawat sama Nabi, oleh Allah sekali saja dibalas 10 kali lipat. Tuh. Yang ketiganya, cinta sama orang soleh, sama orang ulama yang benar-benar ulama. Sama Habaib tuh, Habib Jaki tuh. Habib Jaki pinggir pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jadidil qiyam lillahi fa inal bahru amikun. Perbaharuilah qiyam. Qiyam itu menegakkan ibadah, menegakkan amal soleh. Kalau malam namanya qiyamul lail. Di sini qiyam aja, berarti ya udah mau malam, pagi, siang, sore, malam tegakkan ibadah. Ada yang kalau malam makan kayaknya asma nggak bisa, ya udah pagi gitu. Pagi nggak bisa, kayaknya dingin, ya udah siang sebiasanya. Iya sebisanya, harus sering diperbaharui. Contoh kayak Fatihah aja kan diperbaharui terus ya. Tiap sholat bacanya itu aja ya Fatihah. Padahal Fatihah satu sholat aja maghrib udah 3 kali. Kalau 10 tahun udah berapa kali? Ini Fatihah sebenarnya adalah intinya, makanya dijadiin rukun. Saya sering menjelaskan, kalau kita paham satu kata aja, alhamdulillah, 2 kata tuh ya, alhamdulillah, paham itu aja. Nggak pakai ar-Rahmanir-Rahim, nggak pakai Maliki Yaumiddin, itu seolah-olah sudah memegang kuncinya kebahagiaan. Alhamdulillah artinya apa? Segala puji milik Allah. Kalau segala puji milik Allah, kita kalau dipuji-puji pantas enggak? Enggak, yang pantas cuman Allah. Alhamdulillah. Kalau dihina kita pantas enggak? Pantas. Emang yang pantas dipuji cuman Allah, kalau dihina emang wajar. Dasar toha jelek lu. Itu bisa nyengir. Kenapa nyengir? Itu yang ngatain enggak tahu, padahal mah bener. Iya, cuman dibikin cakep itu karena Allah nyetipin cakep. Toha bego lu, bener itu yang ngomong. Wa wajadaka dolang fahada. Nabi Muhammad kan digituin dulu. Iya, dulu dijumpai kamu itu dalam keadaan dolang, fahada, sesat. Kemudian jadi dapat petunjuk, apalagi kita disebut bego. Emang bener, cuman karena Allah ngasih hidayah, ngasih pinter, ngasih ilmu. Kalau Allah nggak ngasih hidayah mah, emang siapa kita? Dibilang bego masih nyengir. Itu bahagia, apalagi kalau dibilang bagus ya. Dibilang bego aja senyum. Dibilang bodoh nggak marah. Dibilang jelek nggak marah. Itu orang dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, itu orang sudah memegang kuncinya kebahagiaan. Biarin dibilang gila juga, biarin. Gila itu orang kata-katain malah nyengir. Ya biarin. Iya, nggak kayak nggak punya emosi ya. Itu orang udah girang. Dibilang miskin, nggak sedih, nggak tersinggung. Dibilang hitam, emang bener gitu ya. Hitam lu, emang bener. Mau kenapa marah gitu ya.
Iya. Hitam lu. Atau punya kuning lu. Ya paling juga marah, ngapain marah? Dia berarti matanya yang siwer kali gitu ya. Ya dibilang ganteng, jangan-jangan fitnah itu. Iya, dibilang begitu tuh enggak tersinggung. Kalau orang sudah tidak tersinggung, tidak marahan, dicaci maki dimanapun, kapanpun, tidak pengen dipuji-puji, dihormati, itu orang sama saja sudah memegang kuncinya kebahagiaan. Tapi sebaliknya, manakala ada orang gila dihormati, gila dipuji-puji, sama aja itu orang megang kunci kesusahan. Ada mulut Nabi datang. Panitianya nggak ada yang nyalamin, puyeng dia. Begitu duduk nggak ada yang nyuruh di depan lagi, tambah puyeng lagi dua. Nyumbangnya gede, panitianya nggak menyebut namanya, tambah puyeng. Ini panitianya brengsek ini. RT dihormati, saya nggak dihormati, puyeng. Pulang nggak bisa tidur. Padahal mengaji, mikirin ini siapa sih ini? Ya kenapa? Gila hormat, gila dipuji-puji, itu mah sama aja sudah megang kuncinya kesusahan. Jadi yang bikin gampang, bikin enteng hidup siapa? Diri kita sendiri. Cukup dengan alhamdulillah, segala puji milik Allah. Yang pantas dipuji Allah. Kalau ada apa-apa, alhamdulillah. Jangan, itu anak pinter amat, siapa sih anaknya siapa? Anak gua, waduh. Begitu anaknya nakal mah, nggak ngaku anaknya. Pinter mah pinter, cuman ternyata ngambil jajan di warung orang nggak bayar, nggak ngaku. Udah masih mendingan kalau ada apa-apa kebaikan, alhamdulillah. Nanti ditambahin, tambahin kebaikannya. Tapi kalau orang ujub, siapa sih? Anak gua, nggak ditambahin kebaikannya. Baik sok justru yang prestasinya ada, yang kebaikannya ada, bisa jadi paling tidak ditambahin. Jangan-jangan malah dikurangin, dicopot kebaikannya. Terlalu dibanggain. Kurangin kata-kata bangga. Bangga sama anak, bangga sama istri, bangga sama sendiri-sendiri, kurangin. Ganti dengan kalimat syukur. Alhamdulillah. Ya Allah, saya bersyukur punya anak kayak dia. Ya Allah, saya bersyukur punya istri kayak dia. Ya Allah, saya bersyukur punya masyarakat, punya warga kayak begini. Jangan saya bangga kembalinya kepada diri sendiri. Tapi kalau bersyukur, kembalinya kepada Allah, tambahin. Iya, bersyukur kepada Allah tentang masyarakatnya begini, nanti tambah baik masyarakatnya, tambah baik. Tapi kalau cuma bangga, kembalinya kepada diri sendiri, itu jangan-jangan nggak ditambahin. Yang tadinya dibanggain malah mengecewakan. Makanya sekarang mah dikit-dikit digeser. Sering bersyukur kepada Allah dengan apa yang bagus-bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haqiqul amal fa inna sirata daqiqun. Suruh hakiku dari kalimat hak, suruh dibenarkan kebenarannya, dikukuhkan, dikokohkan kebenarannya di dalam beramal. Karena sesungguhnya sirat jalan itu daqiqun, terjal. Terjal itu kan ibarat banyak bebatuan. Kadang ada tebing. Kita kalau cuma asal amal saja, berbuat saja, khawatir jangan-jangan nggak ketemu di akhirat. Tuh. Makanya harus dikukuhkan. Jangan sembarangan berbuat, segala sesuatu harus diniatin. Innamal a'malu binniat. Sekarang mah udah tua. Jadi kalau keluar rumah aja mikir dulu, kira-kira ada manfaatnya tidak? Kira-kira Allah ridho tidak? Masuk rumah begitu. Duduk begitu, mau berdiri begitu, apalagi kalau sampai mau ketemu orang, apalagi sampai kalau mau kerja, apalagi kalau sampai mau keluar kota. Ini amal-amal kita, perbuatan kita harus dikukuhkan. Ini kira-kira ada manfaatnya tidak? Bikin bagus enggak untuk ibadah? Kira-kira Allah ridho tidak? Sekarang banyak ya bapak-bapak kayak saya juga sama nih, lututnya udah rada loyo. Kalau ibu-ibu udah loyo belum, Bu? Ya, ada yang lututnya loyo, ada yang baca Quran, ini udah mulai pakai kacamata. Kalau jujur, sekarang rada rabun matanya tuh dulu gara-gara capek ngapain, Bu? Iya, capek apa? Nonton layar tancep. Waduh, sampai megangin tiangnya begini. Nonton TV cuman setengah meter.
Itu kalau ketemu malaikat, kenapa dulu jarang ibadah baca Quran, pokoknya gitu. Saya matanya udah rada rabun. Emang rabun kenapa? Senang nonton TV. Waduh, malu banget ya. Iya. Itu Pak RT dulu waktu dulu ya mamanya kan. Itu sekarang kenapa suruh sholat 10 rakaat kalau malam alasannya loyo lututnya. Pegel malaikat. Emang ngapain pegel? Ngelancong mulu. Mending bulu tangkis mah. Dulu mudanya ngelancong, ada layar tancap kemana aja dijugjugin, ada film datangin. Sekarang mah tinggal loyoknya. Pokoknya itu, istrinya katanya iya bener Pak Ustadz. Berarti ngelancongnya sama istrinya. Akhirnya ketemu istri gitu ya, gara-gara ngelancong. Coba sekarang tuh kalau kita pikirin, loyoknya kita ternyata bukan gara-gara ibadah. Mata kita rabun sekarang nih, dulu bukan gara-gara ibadah. Capeknya fisik kita sampai nggak bisa sholat. Yang harus berokat-rokat. Gara-gara apa? Capek cuman ngumber-ngumber duit. Itu kalau ditanya nanti besok gimana? Maka dari sekarang bismillah kita dendam. Tapi dendamnya yang bagus. Ya Allah, terserah. Saya ngaji sana sini. Urusan masuk angin, yang penting masuk anginnya menjadikan penyebab engkau ridho. Kaki saya capek, pegel. Yang penting pegelnya menjadikan penyebab engkau ridho. Sampai ada yang sakit juga enggak apa-apa. Yang penting engkau ridho ya Allah. Sebab nanti juga bakal mati dan mati busuk. Dan mati juga yang penting engkau ridho. Udah kalau udah ridho mah. Udah. Sekarang udah dendam dah. Mau capek. Emang hidup mah capek. Tapi capeknya yang penting engkau ridho. Sampai kehujanan. Ta'adus bin ni'mah, ta'adus bin ni'mah. Saya kalau tadi pagi tuh kehujanan tuh. Ngaji kemana? Ciater. Jadi kalau hari Minggu pagi, 2 minggu sekali saya ngajar di Ciater. Berangkatnya jam berapa? Sebelum jam 4. Kan sebelum jam 4 hujan ya? Iya. Tapi ya ta'adus bin ni'mah. Mau hujan kayak, nanti masuk angin kayak apa kayak, biarin. Yang penting asal engkau ridho. Enggak masuk angin. Iya, ternyata biarin aja. Makanya orang Ciater bingung juga. Kok hujan juga, datang juga gitu. Ya biarin aja. Mau sakit kayak mau apa. Yang penting saya mintanya mah jangan sakit. Habis udah tua. Kalau udah tua, kita tuh capeknya, sakitnya bukan karena ridho. Nanti malu ditanya begitu. Udah sekarang mah terserah dah. Mau masuk angin kayak, mau pegal, mau capek, mau ngantuk. Yang penting semuanya menjadikan wasilah atau penyebab Allah ridho. Udah gitu aja. Bismillah karena dikit begitu udah tua. Iya, nyari duit capek. Aduh. Ujung-ujungnya ditanyain malu di hadapan malaikat. Wa akhlisil fi'la fa inna naqida basirun. Jernihkan perbuatan, sesungguhnya Allah itu yang ngawasin kita basirun. Sangat waspada. Kalau basirun mah ibarat orang itu penglihatan mata batin. Kalau Allah mah lebih lagi. Sekecil apapun Allah tahu. Makanya sekarang udah jangan berpikir karena orang. Udah enggak pantas lagi kita nyari dipuji-puji. Umpamanya engkau ngaji burah nih, sepuh. Pengen dipuji sama anak ABG ya gitu. Iya, enggak usah gitu. Udah sekarang mah yang penting orang mah mau muji silakan, enggak muji silakan, yang penting Allah. Udah gitu aja lah. Orang senang silakan, enggak senang silakan, yang penting cara umum tidak bikin nyakitin orang, jengkelin orang, tapi yang penting Allah senang. Itu orang-orang begitu mah orang yang ma'rifat billah katanya, dia mau berbuat sesuatu yang penting setelah Allah ridho. Tidak peduli apa yang terjadi. Yang penting Allah ridho. Yang penting kita berbuat yang menyebabkan Allah ridho. Alam semesta mau ngomongin apa kek. Gila, stres, bodoh. Yang penting Allah yang punya surga dan neraka. Nah, iya, kalau kita mau dikit-dikit, wah harus kelihatan orang. Emang nanti orang yang ngeliatin kita di akhirat bisa ngasih pahala? Enggak. Dan yang paling sedih, orang yang ahli riya, itu nanti diungkit-ungkit oleh para malaikat. Sono lu ke Palurah, kan dulu kamu beramal gara-gara Palurah. Iya, sono lu
ke Pak Camat, sono ke wali kota, sono ke orang kaya, sono ke jenderal. Kenapa? Dulu kamu berbuat segala-segala sesuatunya karena pengen dilihat sama mereka. Emang mereka bisa ngasih pahala? Enggak. Sono lu sama lingkungan, sama masyarakat. Emang masyarakat bisa ngasih pahala? Tidak. Tapi juga jangan nyakitin masyarakat. Kalau bisa malah nyenengin masyarakat, tetapi di hatinya tetap bismillah, karang mah. Yang penting Allah ridho. Udah. Yang penting Allah ridho. Orang mah mau ridho tidak ridho urusan mereka. Sebab sebaiknya siapapun kita tetap ada yang tidak senang. Contohnya siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Kurang apa baiknya beliau, tetap aja ada yang musuhin. Tetap aja ada yang musuhin. Al-Habib Sagab bin Mahdi bin Abu Bakar bin Salim Parum. Kurang baiknya apa sama masyarakat? Kalau ketemu keluar duit 100 ribu setiap ketemu sama warganya. Kalau mau Ramadan 1 karung per orang. Dipanggil per RT, tetap aja orang ada yang benci sama dia. Tuh. Itu orang baik udah begitu. Nah kita sebaiknya apa? Tetap aja karena ada setan dan orang ada yang kesetanan, tetap ada yang tidak suka. Itu mau urusan orang lain. Dan yang penting kita mah berbuat baik tapi karena Allah. Orang lain suka, alhamdulillah. Tidak suka juga, itu urusan Allah. Begitu aja. Bismillah. Ikhlasin. Sebab kalau nggak ikhlas, saya sering disampaikan di masjid ini. Awaluman yuhasabu yaumal qiyamah salasun. Pertama kali orang yang dihisab kelak di yaumul qiyamah 3. 1 rojulun yang diberi ilmu, bisa jadi mesantrennya 15 tahun, 20 tahun belajar sehingga dikasih ilmu. Cuman niat ngajinya 15 tahun, 20 tahun itu pengen bisa ceramah. Kalau bisa ceramah nanti kan nyari duitnya gampang. Nanti orang kampung pada tahu semua kalau saya pintar ceramah, bukan karena Allah cuma. Belajar bahasa Arab cakep, cuman buat lomba. Bukan karena Allah buat dakwah. Ngeri padahal mah itu begitu tuh. Cuman buat pinter-pinteran. Sehingga ditanya sama Allah. Buat apa ilmu yang aku berikan kepadamu? Itu orang jawab, ya Rob, aku mubihi anna al-laili wa atrafan nahar. Dengan ilmu tersebut aku tegakkan baik di malam dan di siang hari. Apa-apa pakai ilmu gitu. Allah gak bisa dibohongin. Karena Allah itu basirun. Kadzibta, kamu bohong. Malaikat ikut nimbrung, kadzibta, kamu bohong, bal arata ayyuqala fulanun alimun. Kamu bohong, kamu cuman pengen disebut oleh orang lain si fulan alim, si fulan pinter. Pengen dijempolin, bukan karena Allah. Yang kedua apa katanya? Rajulun yang diberi harta oleh Allah. Ibarat kerjanya gampang, mudah. Baru keluar rumah aja, dia mah kepaduk, kalau kita mah kepaduk beling gitu ya. Dia mah kepaduk berlian. Saking gampangnya rezeki. Ada sahabat yang pengen miskin aja nggak bisa. Sahabat siapa tuh? Abdurrahman bin Auf. Itu ada orang pengen miskin nggak bisa. Kalau kita mah pengen kaya nggak bisa ya. Ini mah pengen miskin nggak bisa, sampai duitnya sengaja buat apa? Borong kurma busuk. Sengaja dihabisin, pengen nggak punya duit. Ya kalau kita mah pengen punya duit ya. Ini mah pengen gak punya duit, dihabisin duitnya beli korma busuk. Udah diborong semua dari kebun-kebun korma yang busuk, taruh di gudang. Biar jadi orang miskin. Ternyata Allah ngasih wabah. Ngasih wabah penyakit, ternyata menurut hasil risetnya, itu penyakit cuma bisa sembuh satu-satunya, harus makan kurma busuk. Jadi laku lagi, kaya lagi. Diborong lagi sama orang, dicari itu kurma busuk. Gak bisa miskin. Terus gimana? Makanya ini kan kayak beliau aja dah, bukan kayak beliau, kita sama tengah-tengah. Tidak usah maksain pengen jadi miskin, kayaknya mah nggak masuk akal ya. Nggak usah maksain pengen jadi orang kaya, tapi nggak usah juga sedih jadi orang miskin. Mendingan jalani aja hidup ini. Cuman satu, yang penting Allah ridho. Saya jadi tukang sapu, biarin. Asalkan Allah ridho. Daripada jadi ustadz, membohongin orang mulu. Emang bohonginnya apa? Ya ceramahnya mah cakep, ngomongnya mah cakep, nggak ngamalin kan ngebohongin gitu. Udah jadi tukang sapu juga bisa jadi lebih mulia daripada orang yang pakai udang-udang. Ini cepet amat.
Udah hampir ya? Udah bener ya? Ya cepetin dikit lagi. Tadi apa? Yang ketiga. Yang ketiga ada lagi. Itu orang yang tadi katanya, laqad an'amtu 'alaika. Sungguh aku telah berikan nikmat kepadamu. Terus untuk apa kamu kerjakan? Kamu gunakan. Ya Rob, atas sodaku bihi anna alaili wa atrofanan. Saya sodakohkan harta tersebut baik di malam dan di siang hari. Tapi kata Allah, kadzibta, kamu bohong. Malaikat ikut nimbrung, kadzibta, kamu bohong. Bal arota ayuqala fulanun jawadun. Kamu cuman pengen disebut oleh orang lain, oleh teman-teman kamu, oleh manusia, oleh makhluk. Si Fulan dermawan, si Fulan bos. Cuman pengen disebut begitu, bukan karena Allah. Yang ketiganya, rajulun, seseorang yang ditanya sama Allah, mada sonata, apa yang kamu perintah, kamu kerjakan? Ya Rob, umirtu bil jihad. Saya diperintah jihad. Kalau ada apa-apa, demo paling teriak, paling kencang. Allahu Akbarnya ngelebihin orang azan. Allahu Akbar. Ya cakep. Cuman niatnya benar apa enggak? Bukannya salah, bagus. Yang penting niatnya benar. Teriak Allahu Akbar, cakep. Yang penting niatnya benar. Di depan apa-apa, cakep. Tapi yang penting niatnya benar enggak? Orang yang niatnya enggak benar, ketahuan sama Allah. Kadzibta, kamu bohong. Bal arota ayuqala fulanun sajjaun. Kamu cuman pengen disebut oleh orang lain si Fulan pemberani. Bukan ikhlas jernih karena Allah. Dalam Sahihul Bukhari, ada seorang sahabat yang sering perang, tapi tahu-tahu kata Nabi, tuh ahli neraka. Sahabat-sahabat kaget. Ya Rasulullah, kan dia orang ahli jihad fisabilillah, sering perang, ngebantuin Rasulullah. Baru ada yang bersaksi. Iya ya Rasulullah, dia sebenarnya ketusuk. Ketika perang ketusuk, cuman tidak mati-mati, akhirnya dia tidak sabar, dia bunuh diri, dia tancapin biar cepat mati. Tuh. Itu kadang-kadang kelihatannya mah ahli perang, ahli jihad, tapi niatnya nggak benar sehingga tidak sabar menghadapi sakit, dia malah bunuh diri. Itu orang yang jihad aja begitu. Sama banyak orang yang teriak Allahu Akbar, yang teriak apa ke namanya gitu, Merdeka ke, NKRI ke, terserah. Indonesia harga mati, niatnya benar apa enggak? Kalau niatnya enggak benar, sama siapapun. Akhirnya apa? Yang lebih ngeri lagi, kata Nabi, ya Aba Hurairah, haula'il ladzina awwalu man tus'arun naro jahannama bihim yaumal qiyamah. Wahai Abu Hurairah, tuh orang-orang yang kayak tadi begitu tuh. Yang ngakunya dengan ilmu dia tegakkan baik di malam dan di siang hari padahal mah bohong. Yang ngakunya dengan hartanya dia tegakkan, dia sodakokan di malam dan di siang hari padahal mah bohong. Yang ngakunya jihad fisabilillah padahal mah cuma pengen disebut orang yang pemberani. Itu orang yang pertama kali dijadikan untuk menyalakan api neraka jahanam kelak di yaumul qiyamah. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu sekali lagi, akhlisil fi'lah. Ikhlaskan, jernihkan, murnikan perbuatan kita. Karena Allah yang melihat kita itu benar-benar basirun, maha mengetahui. Jangan sekalipun salah, niatnya salah. Kelihatannya pahlawan, kelihatannya perjuang, kelihatannya santunan yatim, bikin yayasan yatim, ujungnya rakus nyari kaya lewat bikin yayasan yatim. Ada yang begitu tuh. Hati-hati, ini saja mudah-mudahan sekarang kita karena udah tua, apa juga dipikirin. Niatnya yang benar, kira-kira Allah ridho. Allah ridho, Allah ridho. Ini saja, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma basyirna bil ilmi wa tuqwa wa basyirna bil ghina. Allahumma jannibna minasyaitan. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi ma'ataitana kulli ya Allah.
Allahumma ftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.